Bagus, adik seperguruan muda, dia berhasil. Yang paling bahagia adalah Xia Yulan. Dia adalah kakak seperguruan Sunyan. Tentu saja, dia ingin melihat adik seperguruannya berhasil naik pangkat. Atas keberhasilan adik seperguruannya, dia sangat bahagia. Zhou Jie juga telah naik pangkat. Hou Junji juga berkata dengan gembira bahwa Sun Yan dan Zhou Jie, bersama dengan Wu Chen dan Yue Qingzu, adalah 4 jenius paling menonjol di Suanyu Timur. Mereka memiliki bakat, talenta, dan masa depan yang luar biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan para jenius di Zhongzhou ini, mereka sama sekali tidak kalah, atau bahkan sama sekali lebih unggul dari mereka. Beberapa menit kemudian, 2 titik merah perlahan naik ke lantai 8. Melihat ini, semua bakat benar-benar bertekad. Sun Yan dan Zhou Jie, 2 di antaranya, benar-benar mengalahkan Guang Ren ke-7 dan berhasil naik pangkat. Apakah masih ada pria ringan? Di Aula Suanyu, Sun Yan dan Zhou Jie semua menatap Guang Ren di depan mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebelumnya, mereka telah mengalahkan 7 Guang Ren. Guang Ren sangat istimewa. Prestasi mereka sama dengan mereka sendiri, tetapi kekuatan mereka berangsur-angsur meningkat, semakin kuat, semakin menakutkan, terutama yang pertama kali mereka alami sebelumnya. Kekuatan 7 Guang Ren sangat menakutkan, yaitu 4 kali lipat kekuatan Guang Ren pertama. Bahkan mereka telah berusaha keras untuk mengalahkan Guang Ren dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Sekarang, kekuatan manusia cahaya telah diperkuat lebih jauh, mencapai 4,5 kali lipat. Dibandingkan dengan manusia cahaya ke-7 sebelumnya, itu lebih kuat dan lebih menakutkan. Tingkat kekuatan ini jelas berada di luar jangkauan yang dapat mereka tanggung. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki keyakinan dalam perang ini, dan kemungkinan kegagalan hampir 100%. Wah! Dalam sekejap, sosok manusia cahaya berubah menjadi cahaya yang kuat. Cahaya itu meledak, menyapu, membawa kekuatan teror, dan bergegas menuju Zhou Jie. Wajah Zhou Jie berubah drastis. Dari serangan manusia cahaya, kekuatan manusia cahaya memang lebih kuat dan lebih menakutkan daripada manusia cahaya sebelumnya. Sangat sulit untuk dihadapi. 18 liar. Sambil mengepalkan tinjunya, Zhou Jie mengumpulkan seluruh kekuatannya, mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, energi yang melonjak, mengguncang, dan kekuatan super dari tinju itu meledak, seperti bunga narsisus yang mekar, menyapu ke 4 sisi, menyapu seluruh dunia. Bang! 2 kekuatan tinju yang dahsyat, ledakan yang dahsyat, serangan cepat keluar, menyapu dan membuka, menghantam seluruh ruang, tampaknya badai yang sangat besar dan super kuat, menyerbu ke segala arah, sangat menakutkan. Klik! Kemudian, yang mengejutkan Zhou Jie adalah serangannya, di bawah pengaruh Guang Ren Quan, sama sekali tidak dapat dilawan. Serangannya langsung hancur, berubah menjadi cahaya dan hujan yang tak berujung, terpancar, dan menghantam ke segala arah. Itu luar biasa. Zhou Jie terkejut. Melihat pria cahaya itu, dia tidak menyangka bahwa kekuatan pria cahaya itu begitu kuat sehingga bahkan 18 tinju liarnya pun hancur. Anda tahu, 18 tinju liar adalah aksi ofensif yang sangat kuat, dengan total 18 tinju. Tinju itu luar biasa, cukup menakutkan, menyapu terbuka dan menghancurkan semua yang ada di angkasa. Namun, saya tidak menyangka bahwa keterampilan uniknya yang terdiri dari 18 tinju hancur langsung di bawah serangan tinju Guang Ren, yang sama sekali tidak dapat dilawan. Sebuah tinju menghancurkan angin tinju Zhou Jie, dan pria cahaya itu membuat tinju lainnya. Dengan tinju ini, momentum yang kuat meledak dari tinju itu, seperti badai, melonjak keluar, menyapu, bergegas menuju Zhou Jie untuk menghancurkan seluruh tubuhnya. Zhou Jie juga tidak berani ceroboh saat menghadapi kekuatan mengerikan dari Guang Ren. Dia berteriak keras, mengepalkan tinjunya, memadatkan kekuatan super, dan kekuatan mengerikan meledak, seperti gelombang besar, menyapu dan menghantam. Tinju ini adalah tinju kelima di antara 18 tinju liar. Dengan pukulan tinju ini, energi mengerikan langsung melesat keluar, membawa kekuatan yang mengguncang langit dan meretakkan bumi, dan melesat keluar dengan ganas, menyapu ke arah manusia cahaya, untuk melawan manusia cahaya. Guang Ren, ini bukan eksistensi umum, tetapi kekuatan super. Untuk menghadapi level eksistensi seperti itu,
Zhou Jie tentu ingin mengerahkan seluruh kemampuannya dan bertarung dengan keras, yang merupakan secercah harapan. Tinju liar 18 ini memiliki total 18 tinju. Satu tinju lebih kuat dari satu tinju, dan satu tinju lebih menakutkan. Namun, dengan kekuatan Zhou Jie saat ini, yang paling bisa dia lakukan adalah memainkan tinju ke-10. Jika dia tidak bisa memainkan lebih dari tinju ke-10, dia tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, jika dia tidak dapat mengalahkan orang yang lemah itu dengan pukulan ke-10, maka yang menunggunya adalah nasib kegagalan. Boom! Serangan Guang Ren dan Zhou Jie sekali lagi bertabrakan. Tiba-tiba, ruang ini bergetar hebat dan bergetar tanpa henti. Itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Ada retakan besar, energi yang mengerikan, ledakan yang mengamuk, yang menyapu dan berdampak pada seluruh ruang. Badai yang mengerikan itu pecah dari pusat dan bergegas ke segala arah. Zhou Jie tertekan dan langsung terkejut untuk mundur oleh momentum ini. Dia mundur beberapa kaki jauhnya. Ini untuk melihat bagaimana menghentikan pecahnya kemunduran. Qi dan darah Wu Chen melonjak di sekelilingnya setelah dipukul oleh Guang Ren. Dia bergegas keluar dan tersapu. Dia merasa seolah-olah dia tidak dapat ditekan dan ingin menghancurkan. Orang ini, dia terlalu kuat. Zhou Jie tidak bisa menahan keterkejutannya. Kekuatan manusia cahaya itu lebih kuat dan lebih mengerikan daripada manusia cahaya sebelumnya. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak dapat menahan kekuatan manusia cahaya itu. Namun, pada saat ini, manusia cahaya itu menerobos lapisan cahaya dan hujan, bergegas keluar dengan cepat dengan kecepatan kilat, dengan tinju yang kuat, membawa energi yang mengerikan, seperti lubang hitam yang mengerikan, dan menelan Zhou Jie dalam sekali teguk. Dalam menghadapi serangan mengerikan dari manusia cahaya itu, Zhou Jie sama sekali tidak dapat melarikan diri. Dia dikunci oleh kekuatan tinju ini. Dia tidak dapat menghindar sama sekali. Hampir tidak ada cara lain kecuali bahu yang keras. Ke-10, Zhou Jie meledak, mengepalkan tinjunya, mengumpulkan kekuatan supernya dan melancarkan serangan yang mengerikan. Pada saat ini, Zhou Jie telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Tinju ke-10 yang kuat memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Energi yang mengerikan itu pecah, seperti gelombang yang kasar, bergegas keluar, menghantam seluruh ruang, sangat menakutkan. Ledakan, energi besar meletus, seperti gelombang amarah dan langit berguncang. Energi itu memenuhi seluruh ruang. Energi itu sangat mengerikan. Serangan Zhou Jie juga sangat mengerikan. Dengan goncangan tinjunya, energi itu meletus, membuat seluruh ruang bergetar dan berguncang. Energi itu tak terhentikan dan hancur. Pada saat ini, tinju manusia cahaya itu juga telah dibombardir, dan energi super kuat telah meledak, yang seperti guntur dan guntur, mengguncang langit dan bumi, dan kekuatannya juga sangat mengerikan. Kekuatan keduanya bertabrakan dengan cepat. Tiba-tiba, ledakan dahsyat tiba-tiba berdering, yang membuat seluruh ruang bergetar dan hancur terus-menerus. Energi yang mengerikan ini sama sekali tidak dapat menahannya. Kekuatan yang mengerikan, ledakan yang dahsyat, energi yang dahsyat, meletus dari titik tabrakan, melonjak keluar, menyapu, dan memenuhi seluruh ruang, sangat luas, sangat menakutkan. Ledakan yang mengejutkan itu menyebabkan konsekuensi yang sangat mengerikan. Ruang itu dipenuhi dengan semacam energi yang mengerikan, dan gelombang yang dahsyat dan mengerikan pecah, mengguncang seluruh ruang, yang sangat menakutkan. Energi yang merusak terpancar ke segala arah. Baik Guang Ren maupun Zhou Jie sangat terpengaruh. Tubuh mereka terguncang dan terbang menjauh. Mereka tidak dapat distabilkan jika terus mundur. Orang ini, kekuatannya mengerikan. Zhou Jie tidak dapat menahan rasa kagum. Sejak latihannya, dia belum pernah melihat kekuatan bintang yang begitu mengerikan. Kekuatannya 4,5 kali lipat. Itu hanya pukulan yang tidak dapat ditahan orang. Baru saja, kekuatannya begitu mengerikan. Jika Anda mengubah orang lain, besi itu akan runtuh. Itu tidak dapat menahan kekuatan super ini sama sekali. Sebuah pukulan akan hancur, berkat roh duniawinya, tubuh yang kuat dan pertahanan yang kuat, jika tidak, dia tidak dapat menahannya. Namun, meskipun dia menahan kekuatan yang kuat tadi, dia masih terluka oleh guncangan itu. Qi dan darahnya melonjak dan bergulung terus-menerus.
Gelombang energi yang menakutkan mengalir di sekitar tubuhnya, seolah-olah dia tidak dapat menahannya dan akan meledak. Wah! Pada saat ini, terdengar suara gemuruh ringan, disertai suara ini, ada juga kekuatan yang dahsyat, seperti guntur, yang menyambar dengan ganas, dan kekuatan dahsyat itu meledak, mengguncang seluruh ruang, sangat luas. Wajah Zhou Jie berubah drastis. Dia tahu bahwa ini adalah serangan lain oleh Guang Ren. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menghindar untuk menghindari serangan Guang Ren. Namun, kecepatan serangan manusia cahaya itu sangat cepat. Dengan peningkatan kekuatan yang terus-menerus, kecepatan manusia cahaya itu juga terus-menerus meningkat. Kekuatan serangannya juga terus meningkat. Kekuatan yang dahsyat itu, dengan pukulan tinju dan letusan yang dahsyat, menghalangi ruang di luar tubuh Zhou Jie dan tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Puncak penjara hitam. Dalam menghadapi serangan Guang Ren, Zhou Jie sangat memahami bahwa kekuatan serangan ini, bahkan dengan konstitusi khusus dari roh asalnya, tidak berani melawannya, dan harus menunjukkan senjata ajaibnya. Ini adalah harta ajaib tingkat tertinggi. Itu diberikan oleh Wu Chen. Ia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan kekuatan tak terbatas. Ketika puncak penjara hitam yang kuat itu muncul, badai super segera meletus. Energi teror menyapu dan menyebar dengan cepat. Ia menyerbu ke segala arah. Itu sangat ganas, memberontak, dan menakutkan. Energi super kuat, meledak, mengguncang seluruh ruang, terus-menerus bergetar, badai yang mengerikan, melonjak keluar, mengguncang seluruh ruang. Kong! Pada saat ini, serangan manusia cahaya itu langsung bertabrakan dengan puncak penjara hitam. Seketika, angin kencang keluar dari titik tabrakan dan menyerbu ke segala arah. Itu menakutkan, mengerikan, sesat, dan mengejutkan. Kekuatan manusia cahaya sangat kuat. Bahkan puncak penjara hitam pun terguncang oleh satu pukulan. Itu terus bergetar. Energi yang kuat terus-menerus menghantam puncak penjara hitam dan tampaknya menghancurkannya. Namun, bagaimanapun juga, puncak penjara Hei adalah limbau kelas atas di tingkat bumi. Materialnya sama sekali tidak biasa dan sangat kuat. Bahkan jika itu adalah manusia cahaya, mustahil untuk menghancurkannya. Orang ini, apakah dia tidak akan merasakan sakit? Zhou Jie merasa sangat tidak bisa berkata-kata kepada Guang Ren. Puncak penjara hitamnya adalah limbau kelas atas di tingkat bumi, dan memiliki energi yang sangat kuat. Bahkan jika dia memiliki fisik seperti ini, dia tidak berani melawan puncak penjara hitam secara langsung dengan tinjunya. Namun, Guang Ren langsung menyerbu tanpa ragu-ragu, terlepas dari apakah puncak penjara hitam memiliki daya rusak yang kuat atau tidak. Faktanya, tidak mengherankan bahwa manusia saja bukanlah makhluk nyata. Mereka tidak memiliki pikiran, perasaan, dan rasa sakit. Dalam hal ini, hanya manusia yang memiliki keuntungan besar. Melihat Zhou Jie memblokir serangannya, dia tidak berhenti sama sekali. Dia langsung menggenggam tinjunya, lalu memukulnya dengan tinju yang ganas. Itu adalah serangan yang kuat, yang menghantam puncak penjara hitam dengan keras. Puncak penjara hitam bergetar hebat dan mengeluarkan cahaya yang kuat, yang seperti gelombang amarah, mengguncang langit dan bumi. Kekuatannya luar biasa, dan itu sangat menakutkan. Bam-bam, tinju pria cahaya itu terus-menerus menghantam puncak penjara hitam. Tinju yang kuat itu terus-menerus menghantam puncak penjara hitam, membuat puncak penjara hitam itu terus-menerus bergetar, seperti mesin tempur yang tak ada habisnya, yang tidak pernah mengenal kelelahan. Dengan serangan terus-menerus dari pria cahaya itu, tubuh Zhou Jie terus-menerus bergetar, terus-menerus mengeluarkan banyak energi destruktif, seperti gelombang amarah, yang mengejutkan dunia. Bang! Itu pukulan dahsyat lainnya. Itu adalah ledakan besar di atas puncak penjara Hei. Dengan ledakan keras, puncak penjara Hei akhirnya terguncang untuk terbang. Bersama dengan Zhou Jie, ia terguncang untuk terbang. Ia jatuh ke tanah, memuntahkan darah di mulutnya, dan napasnya melonjak dan ia sangat kesakitan. Pada saat ini, cahaya yang kuat keluar dari ruang itu, menyelimuti seluruh tubuhnya dalam sekejap. Melihat cahaya yang kuat ini, Zhou Jie tahu bahwa ini adalah energi unik dari ruang ini, yang akan mengirimnya keluar. Sambil mendesah berat, Zhou Jie masih gagal mengalahkan Guang Ren ke-8 dan berhenti di level ini. Sungguh sangat disayangkan, harus kukatakan.
Namun, dia tidak peduli, karena dia telah berusaha sekuat tenaga. Tidak masalah apakah hasilnya bagus atau tidak. Dia juga sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Itu sudah cukup untuk mengalahkan 7 Guang Ren. Ada satu titik merah yang hilang dari lantai 8. Di luar, saat ini, mata semua orang terfokus pada posisi lantai 8 tanpa berkedip. Ada 2 titik merah, tetapi sekarang hanya tersisa 1. Apakah berhasil menyelesaikannya secepat ini? Seharusnya tidak berhasil. Kemungkinan besar gagal. Menurutku juga begitu. Kekuatan Lightman ke-8 lebih kuat dan lebih mengerikan daripada yang ke-7. Jika berhasil, itu pasti pertarungan yang sengit. Tidak mungkin berhasil secepat itu. Petik 2. Sebelum Wu Chen mencapai Guang Ren ke-8, butuh 1/4 jam penuh untuk berhasil. Tidak ada orang lain yang bisa lebih rendah dari rekor ini. Orang-orang membicarakan dan membicarakan orang ini. Sekarang, hanya tersisa 3 orang. Mereka adalah Wu Chen, Sun Yan dan Zhou Jie. Mereka semua memiliki kualifikasi manusia super. Mereka tinggal di puncak seluruh benua Tianwu. Hampir tidak ada yang bisa mencapai mereka. Setiap gerakan mereka memengaruhi saraf semua orang. Sesaat, kilatan cahaya dan bayangan, sosok manusia, melesat keluar dari aula Suanyu. Mata semua orang tertuju pada pria ini, dan pupil mereka tiba-tiba mengecil. Zhou Jie. Bagi kebanyakan dari mereka, Zhou Jie adalah orang asing, karena mereka tidak saling mengenal, tetapi dia bukan orang biasa. Konstitusinya saja sudah cukup untuk lebih unggul dari para pahlawan. Ini adalah konstitusi khusus. Bakatnya tidak terbatas dan memiliki potensi yang luar biasa. Benar-benar luar biasa. Mungkin dia sekarang. Dalam waktu dekat, dia akan mengejar yang lain dan dengan cepat menjadi kekuatan super. Ini adalah keuntungan yang dibawa oleh fisik khusus, yang jauh dari apa yang dapat ditandingi oleh orang biasa. Bukan adik seperguruan muda. Xia Yulan sedikit lega ketika dia melihat bahwa itu adalah Zhou Jie. Baru saja ketika dia melihat titik merah di lantai 8 menghilang, dia sangat terkejut bahwa pertempuran berakhir dalam waktu yang begitu singkat. Hampir mustahil untuk memikirkannya. Itu pasti kegagalan. Di lantai 8, hanya ada 2 orang di sana, satu adalah Zhou Jie, yang lainnya adalah adik seperguruannya. Jadi, itu bukan adik perempuannya, melainkan Zhou Jie, masing-masing setengah dari mereka. Namun, sekarang dia tahu bahwa orang ini adalah Zhou Jie, bukan adik perempuannya, dan kekhawatirannya tiba-tiba sirna. Sekarang, ini adalah orang cahaya ke-8, dan itu akan mendekati orang cahaya ke-9. Jika dia gagal dalam situasi ini, itu akan sangat disayangkan, tidak diragukan lagi. Namun, sebelum batu besar di hatinya jatuh, tiba-tiba terdengar teriakan lagi. Titik merah di lantai 8 menghilang lagi, dan orang lain gagal. Mendengar suara ini, Xia Yulan dan Yue berubah drastis. Mereka mendongak dan melihat ke lantai 8 dari tirai cahaya. Awalnya, ada 2 titik merah di sana. Salah satunya menghilang sebelumnya, dan hanya satu yang tersisa. Namun, sekarang, tidak ada apa-apa dan tidak ada apa-apa. Adik seperguruan, dia juga gagal. Sayang sekali. Xia Yulan menghela napas dalam-dalam. Zhou Jie adalah mantan pria itu. Lalu, pria ini, hampir tanpa berpikir, pastilah Sun Yan. Tidak ada keraguan tentang itu. Begitu suaranya jatuh dan cahaya serta bayangannya bersinar, bayangan yang tak tertandingi keluar dari aula Suanyu. Ketika mereka melihat bayangan ini, mereka semua menghela napas. Tanpa diduga, mereka akhirnya menabrak 2 orang di lantai 8, satu demi satu gagal, dan kecepatan kegagalannya begitu cepat. Dapat dilihat betapa sulitnya bagi mereka untuk menilai, ini benar-benar tak terbayangkan. Bahkan jika itu seorang jenius, tidak mudah untuk menerobos. Adik seperguruan, Xia Yulan segera bergegas keluar dan memeluk Sun Yan. Melihat wajah Sun Yan yang pucat dan berdarah, dia dipenuhi kekhawatiran. Dia segera menuangkan kekuatannya sendiri ke dalam tubuhnya untuk membantunya menstabilkan luka dan membuatnya stabil dengan cepat. Kakak senior, Sun Yan menarik napas dalam-dalam, dan mencoba menekan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya, sehingga kekacauan di tubuhnya perlahan-lahan akan mereda. Sebelumnya, dia bertemu dengan pria cahaya ke-8, dan menggunakan seluruh tubuhnya untuk menyelesaikan masalah, tetapi dia tidak terkalahkan, akhirnya kalah,
dan keluar dari aula Suanyu. Kakak senior, jangan bicara dulu. Cobalah untuk pulih. Xia Yulan tahu bahwa situasi Sunyan sangat buruk sekarang. Setelah serangkaian pertempuran sengit, terutama Guang Ren ke-8, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak peduli siapa dia tidak bisa pergi. Tetapi Sun Yan mampu bertahan sampai sekarang, yang sangat bagus. Anda harus tahu bahwa Guang Ren ke-8 sangat kuat, bahkan Huang Pu Changhen belum mampu bertahan sampai sekarang, tetapi Sun Yan telah bertahan, yang benar-benar sangat bagus. Yang lain menghela nafas satu demi satu. Tanpa diduga, kekuatan Guang Ren ke-8 begitu mengerikan sehingga dua orang kehilangan nyawa. Pertama, Zhou Jie, lalu Sun Yan. Ini sangat disayangkan. Seketika, mata mereka beralih ke tirai cahaya, posisi teratas, ada titik merah ini, adalah satu-satunya titik merah yang tersisa sekarang. Sekarang Wu Chen ditinggal sendirian. Aku tidak tahu apakah dia bisa berhasil melewati level ke-9. Menurutku, itu sangat tidak pasti. Kekuatan Guang Ren ke-8 sangat mengerikan. Bahkan Sun Yan dan Zhou Jie tidak bisa bertahan lama, apalagi Guang Ren ke-9. Kekuatan 5 kali lipat, yang bukan sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Bahkan jenius dan roh jahat tidak bisa menahannya, dan mereka akan langsung dikalahkan. Tidak ada kemungkinan lain. Petik 2. Tidak mungkin kau mengatakan itu. Wu Chen adalah seorang pria, tetapi dia tidak bisa disamakan dengan orang lain. Kualifikasi dan kekuatannya jelas bagi semua orang. Jenius dan monster paling luar biasa di benua Tianwu pasti dapat menciptakan keajaiban yang hampir mustahil. Mungkin, dia memiliki cara untuk berhasil mengalahkan Guang Ren ke-9 dan berhasil lulus ujian institut. Petik 2. Tidak masuk akal untuk mengatakan hal-hal ini sekarang. Mari kita tunggu hasilnya keluar. Berhasil atau gagal, ketika hasilnya keluar, itu akan terlihat jelas pada pandangan pertama. Sekarang, mata semua orang melihat ke tirai cahaya dan posisi lantai ke-9 tirai cahaya. Ada juga titik merah. Titik merah ini mewakili jenius muda paling luar biasa di benua Tianwu. Semua orang menantikan keajaibannya. Dalam bab 1609, manusia cahaya yang mengerikan, Wu Chen dan manusia cahaya ke-9 terlibat dalam pertempuran yang sengit. Manusia cahaya ke-9 lebih kuat, lebih menakutkan, dan 5 kali lebih kuat dari manusia cahaya yang ditemuinya sebelumnya. Jika kita berubah menjadi orang lain, kita akan dikalahkan dalam satu serangan. Kita tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan ini. Bahkan jika itu dia, itu akan sangat sulit dan mengejutkan. Bang! Itu juga merupakan tabrakan kekuatan absolut. Energi teror pecah dari pusat. Itu menyapu seperti badai. Itu bergegas ke segala arah. Energi kekerasan, guncangan cepat, menyapu, berdampak pada seluruh ruang. Itu sangat mengerikan. Energi kekerasan, di bawah dampaknya, menenggelamkan Guang Ren dan Wu Chen. Kekuatan yang mengerikan, kekerasan yang tak tertandingi, berdampak pada tubuh mereka, membuat mereka semua terkena dampak serius. Setelah beberapa saat, energi cahaya dan hujan berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan sosok Wu Chen. Seluruh tubuhnya penuh dengan bekas luka, aliran darah mengalir turun darinya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan terengah-engah. Pertempuran sebelumnya jelas merupakan pertempuran yang sengit. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan manusia cahaya itu. Meski begitu, dia tetap tidak bisa memanfaatkannya, karena kekuatan manusia cahaya ini sangat mengerikan. Kekuatannya luar biasa. Kekuatannya 5 kali lipat kekuatan tempur manusia cahaya pertama. Benar-benar luar biasa dan cukup menakutkan. Neneknya, kekuatan orang ini mengerikan. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi ibunya. Dibandingkan dengan kebencian abadi Huang Po, kekuatan manusia cahaya itu bahkan lebih mengerikan dan dahsyat. Benar-benar tak terbayangkan, bahkan dia sakit kepala. Wah, pada saat ini, cahaya dan hujan pecah, dan sesosok tubuh melesat keluar seperti kilat. Tinju yang kuat itu pecah. Itu sangat mengerikan, bercampur dengan kekuatan yang luar biasa, dan bergegas menuju Wu Chen. Kekuatan serangannya sangat ganas dan ganas. Wajah Wu Chen telah berubah drastis. Serangannya sangat ganas. Dalam pertempuran sebelumnya, dia sudah mempelajarinya. Itu mengerikan.
Jika dia tidak menghadapinya dengan benar, itu akan sangat sulit. Prasasti Zenmo, Wu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia segera menyebutkan semua kekuatan dan menuangkannya ke dalam prasasti Zenmo. Cahaya prasasti Zenmo meledak seperti gelombang. Menyapu seperti gelombang. Guncangan yang melonjak menyapu seluruh dunia. Itu sangat menakutkan dan menakutkan. Prasasti Zenmo adalah harta karun tingkat surga semu. Ia memiliki kekuatan manusia super dan cahaya yang mengerikan. Ia meledak, melonjak keluar, menyapu dan berdampak pada seluruh ruang. Itu sangat besar, menakutkan dan kuat. Bang! Kekuatan tinju Guangren menghantam bagian atas prasasti Zenmo. Angin kencang bertiup dari tengah dan menyapu, berdampak pada seluruh ruang. Itu sangat besar dan mengerikan. Bagi manusia cahaya, misinya adalah mengalahkan semua lawan, tidak peduli siapa mereka, semuanya sama. Karena tidak memiliki entitas, ia tidak dapat merasakan sakit sama sekali. Ia adalah mesin pertarungan murni, dan ia tidak dapat merasa lelah sama sekali. Oleh karena itu, setelah memukul, ia memukul lagi, dan sebuah tinju yang kuat meletus, melonjak keluar seperti gelombang, menyapu dan membuka, menghantam dengan dahsyat pada prasasti Zenmo, untuk menghancurkan prasasti Zenmo. Kejutkan aku, Wu Chen meledak dan menuangkan kekuatan tubuhnya ke dalam prasasti Zenmo. Prasasti Zenmo bergetar hebat dan terus-menerus bergetar. Energi teror meletus dan menyapu, melonjak hingga ekstrim. Bang! Kekuatan yang kuat, bekerja pada manusia cahaya tidak dapat menghindar, langsung terkena, tubuhnya terguncang tanpa ampun dan terbang keluar beberapa meter. Namun, manusia cahaya adalah tubuh energi khusus, yang tidak dapat merasakan sakit sedikit pun. Oleh karena itu, ia tidak berpikir sama sekali. Setelah menstabilkan bentuk tubuhnya, ia segera menyerbu, dan kekuatannya yang kuat meledak. Guncangan hebat, teror dan kengerian yang tak tertandingi sangat ekstrim. Melihat ini, alis Wu Chen berkerut. Sangat sulit untuk menghadapi manusia cahaya. Itu hanya mesin pertempuran. Metode umum tidak dapat memiliki efek efektif pada manusia cahaya. Cara terbaik untuk menghadapi manusia cahaya adalah dengan menekan manusia cahaya dengan kekuatan absolut dan menghancurkannya. Jika Anda jatuh ke dalam pertempuran sengit dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, maka situasinya akan menjadi semakin serius. Namun, ada kesulitan, karena kekuatan manusia cahaya cukup untuk menjadi menakutkan. Tidak mudah untuk menekan kekuatan 5 kali lipat. Bahkan Wu Chen tidak dapat menekan manusia cahaya, setidaknya dalam keadaan ini. Long Hua. Pada saat ini, Wu Chen masih mengerahkan Long Hua. Tidak ada cara untuk melakukannya. Kekuatan manusia cahaya sangat mengerikan sehingga dia harus bertarung dengan cepat. Semakin lama dia menyeretnya, semakin buruk situasinya. Pada saat yang tepat, energi yang kuat mengalir keluar darinya, seperti gelombang yang ganas, menyapu, menggulung gas naga, melonjak tanpa henti, meletus, mengguncang seluruh ruang, sangat luas, sangat menakutkan. Kemudian, tubuh Wu Chen berubah. Energi yang mengerikan meledak dan mengalir keluar. Energi itu menyebar dengan cepat, menyapu dan terbuka. Energi teror menghantam seluruh ruang. Dalam sekejap mata, sosok Wu Chen hilang. Sebaliknya, itu adalah naga besar. Naga ini bersinar dengan cahaya keemasan, kecemerlangan yang menyilaukan, cemerlang, melonjak dan mencengangkan. Ini adalah klan naga. Dalam kegelapan, Suan Yuesen telah memperhatikan Wu Chen. Sejak dia mengalahkan Guangren ke-8, dia telah memperhatikan orang ini. Karena mengalahkan Guangren ke-8, dia memenuhi syarat untuk mendapatkan warisannya. Selain dia, orang lain telah disingkirkan. Dia adalah satu-satunya yang bertahan sampai sekarang. Dia sangat puas dengan warisannya, alam adalah miliknya. Namun, semakin dia mengamati Wu Chen, semakin dia terkejut. Keterampilan unik Wu Chen tidak lebih buruk dari seni bela dirinya. Bahkan beberapa keterampilan uniknya bahkan lebih kuat dan tirani daripada keterampilan uniknya. Misalnya, keterampilan unik naga yang dikultivasikan pihak lain adalah keterampilan unik teror dari tirani kekuatan, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Itu adalah keterampilan uniknya, yang tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Selain itu, Wu Chen juga telah mengerahkan keterampilan unik, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu misterius dan kuat, yang jauh lebih kuat daripada keterampilan unik umum. Mengaum. Wu Chen mengaum,
dan seluruh orang itu mengucapkan mantra naga yang mengerikan. Suaranya sangat menakutkan, seperti seekor naga besar yang terbangun, gelombang yang mengamuk mengguncang langit, kekuatan yang mengerikan mengguncang seluruh ruang. Itu sangat menakutkan dan menakutkan. Ketika mantra naga pecah, ki naga mengalir keluar. Itu kuat dan menakutkan. Itu menghancurkan langit dan bumi. Itu menakutkan. Pada saat ini, seluruh orang Wu Chen berubah menjadi bentuk naga, dengan kekuatan besar. Itu meletus darinya, membuat seluruh ruang bergetar dan berguncang terus-menerus, yang merupakan disintegrasi yang tak terhentikan dan terus-menerus. Setelah Longhua, keliaran di tubuh Wu Chen juga meletus sepenuhnya. Kekuatan super melonjak ke ekstrim, yang membuat momentumnya meledak dan menjadi sangat menakutkan. Namun, bagi Guang Ren, tidak ada rasa kekuatan ini, dan itu tidak dapat dirasakan. Bagi Guang Ren, satu-satunya tujuannya adalah mengalahkan Wu Chen. Tidak peduli apapun bentuk pihak lain, itu sama sekali tidak berpengaruh. Bang! Pria cahaya itu menghantam dengan satu tinju, dan kekuatan dahsyat itu meledak, seperti ombak yang kasar, menyerbu dengan cepat, menyapu dan membuka, dan berdampak pada seluruh ruang, yang sangat menakutkan, luas, dan mengerikan. Energi yang kuat meledak dan menyerbu ke arah Wu Chen dari segala arah. Kekuatannya sangat mengerikan. Itu menghalangi ruangnya ke segala arah. Itu tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Itu melancarkan serangan yang kuat terhadapnya. Namun, tubuh Wu Chen sekarang bukan lagi tubuh manusia, tetapi bentuk naga. Kekuatan yang dibawa oleh bentuk naga itu sangat kuat. Dia tidak ingin menghindar sama sekali, tetapi memilih untuk membawanya dengan keras. Bang! Ekor naga Wu Chen menyapu, dan energi yang sangat besar meledak. Ekor naga yang mengerikan, seperti cambuk ajaib yang besar, bergegas turun tanpa ampun dan langsung menuju Guang Ren. Semua tinju Guang Ren, di bawah serangan kekuatan ini, tidak dapat menahan sama sekali. Mereka langsung hancur. Tinju yang mengerikan itu berubah menjadi cahaya dan hujan yang deras dan terpancar ke segala arah. Mereka sangat menakutkan dan menakutkan. Setelah menghancurkan serangan Guang Ren, mata Wu Chen juga tertuju pada Guang Ren. Baginya, menghancurkan serangan Guang Ren saja tidak ada gunanya. Yang dia butuhkan adalah menghancurkan seluruh Guang Ren. Jadi, tanpa mengatakan apapun, dia segera bergegas keluar. Kekuatan yang kuat pecah, membawa Long Wei yang mengerikan, bergegas keluar secara langsung pergi, energi horor, meledak, dapat menghancurkan semua hal di dunia, menghancurkan segalanya di dunia. Di bawah serangan kekuatan serangan ini, bahkan orang yang ringan merasa bahwa dia tidak dapat menahannya. Dia langsung terguncang kembali. Kekuatan yang mengerikan, bertindak padanya, mengguncang seluruh tubuhnya. Namun, bagi Guang Ren, ia tidak merasakan sakit apapun, jadi setelah terguncang kembali, tanpa ragu-ragu, ia langsung menyerbu ke Wu Chen lagi. Kekuatan mengerikan itu meletus dan keluar, membawa kekuatan mengerikan itu, menyerbu ke Wu Chen dengan ganas dan melancarkan serangan kuat padanya lagi. Pada saat ini, kekuatan prasasti Zenmo meletus lagi. Cahaya yang kuat terpancar dari prasasti Zenmo, melonjak ke segala arah. Itu sangat menakutkan dan menyapu. Itu sangat menakutkan dan menyerbu ke segala arah, membawa kekuatan yang menakutkan dan menekan Guang Ren. Kekuatan serangan itu sangat ganas, mengguncang seluruh ruang, dan itu sangat besar. Cahaya prasasti Zenmo memancar dan berdampak cepat, dan langsung menyerbu ke Guang Ren. Dengan energi yang kuat, ia menutupi Guang Ren dan menekan tindakannya. Tentu saja, manusia cahaya itu tidak akan berada di bawah belas kasihan Wu Chen. Ia memegang tinjunya dan meledakkannya dengan ganas. Dengan pecahnya tinjunya dan gegar otak yang melonjak, ia menyerang prasasti Zenmo. Dia ingin melanggar larangan prasasti Zenmo dan keluar darinya. Namun, jika ingin keluar dari masalah, Wu Chen pasti tidak akan mengizinkannya. Jika ingin mengalahkan Guang Ren sepenuhnya, pertama-tama, dia harus menekannya. Jika tidak menekannya, maka dia tidak ingin mengalahkannya sama sekali. Raungan. Wu Chen meraung, tubuhnya yang besar, seperti kilat, melesat keluar, sosoknya yang besar, membawa kekuatan yang mengerikan, menyelimuti seluruh manusia cahaya, melancarkan serangan yang kuat padanya, tanpa ragu-ragu. Ini benar-benar kerja keras. Jika kita berubah menjadi orang lain,
kita pasti tidak akan berani melakukan ini. Karena kekuatan manusia cahaya sangat mengerikan. Kekuatan 5 kali lipat bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh orang biasa. Namun, sekarang Wu Chen bukanlah tubuh masa lalu, tetapi tubuh naga yang kuat, yang sangat kuat. Dia berani membawa manusia cahaya secara langsung dan melancarkan serangan langsung padanya. Ketika tubuh Wu Chen ditekan ke bawah, prasasti Zhenmou juga mendesaknya untuk memainkan peran yang kuat. Dia menyerang Guang Ren dengan ganas. Kekuatan supernya meletus. Dia menyerang dengan ganas. Dia menghancurkan Guang Ren sepenuhnya dan tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Pria cahaya itu bukan penutup, dia mendesak tinjunya, meluncurkan serangan kuat tanpa henti, energi teror, meletus, dengan ganas menyerbu keluar, menyapu dan membuka, tanpa henti menabrak seluruh ruang, teror yang tak tertandingi, kengeriannya sangat ekstrim, sangat kuat. Pada saat ini, Wu Chen dan Guang Ren memasuki konfrontasi jalan buntu satu sama lain. Di ruang itu, mereka terus-menerus runtuh. Energi teror terus-menerus menyerbu keluar dan menyapu. Itu luas, menakutkan, dan kuat. Pembunuh naga, melihat bahwa ia tidak dapat menekan kekuatan Guang Ren, Wu Chen tidak ragu-ragu. Ia dengan tegas mendesak kekuatan yang dahsyat, cahaya yang cemerlang, dan mengubahnya menjadi pisau ajaib. Pada pedang ajaib ini, terdapat kekuatan yang dahsyat, ki pedang yang sangat ganas dan kuat. Ia meletus seperti lautan yang ganas. Ia melonjak liar dan menyerbu ke segala arah. Begitu pisau pembunuh naga dikeluarkan, kekuatan yang dahsyat itu segera menyerbu keluar, membawa kekuatan yang dahsyat, dan kemudian ia menyerbu keluar, menyapu, menyerbu ke Guang Ren, dan melancarkan serangan yang dahsyat padanya. Ketika orang-orang melihat pisau jagal naga, mereka menyerbu ke bawah tanpa ragu-ragu. Mereka mengepalkan tangan mereka dan memukulnya dengan satu pukulan. Energi yang dahsyat itu meledak, membawa kekuatan yang mengerikan, mereka menekan dengan keras dan menyerbu ke pisau jagal naga. Bang! Kekuatan manusia cahaya itu sangat mengerikan. Tinjunya juga sangat mengerikan. Sekali pukul saja, kekuatannya yang dahsyat meluap dan ingin menghancurkan pisau pembunuh naga itu dalam satu kali tebasan.